Pujilah aku Tuhan. Shalom, salam sejahtera. Dalam kesempatan ini saya atas nama Julian Tisnaga dari mahasiswa IAKAN Tarutung semester 2 Prodi PAK dengan NIM 210101199. Mata kuliah teori pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang teori pembelajaran kecerdasan majemuk. Selamat mendengarkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kecerdasan majemuk. Pertama, pengertian kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk adalah konsep penilaian kecerdasan anak dengan beberapa tolak ukur kemampuan. Dalam seseorang psikologi bernama Howard Gardner menyatakan bahwa konsep kecerdasan majemuk melibatkan faktor biologi serta faktor budaya. Sebuah fenomena dalam dunia pendidikan di akhir abad ke-20 dan menjadi sebuah tren dalam dunia pendidikan Indonesia akhir-akhir ini. Ya, ada beberapa penjelasan menurut teori majemuk, yaitu menurut tokoh teori majemuk menurut Howard Gardner merupakan kecerdasan majemuk Howard Gardner melibatkan seseorang untuk memecahkan masalah atau menciptakan sesuatu yang berharga untuk sebuah atau beberapa latar budaya. Sebagai beberapa panduan bagi kita untuk memahami Howard Gardner tahun 1943, terdapat 7 kecerdasan yang dimiliki oleh setiap anak. Setelah itu, pada tahun 1990, jumlah kecerdasan majemuk menjadi 8 dengan tambahan kecerdasan naturalis. Dalam perkembangan selanjutnya, Howard Gardner memunculkan adanya kecerdasan yang ke-9, yaitu kecerdasan eksistensial. Kecerdasan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Ya, saya akan menjelaskan tentang kecerdasan yang dijelaskan oleh saya akan menjelaskan tentang kecerdasan yang dijelaskan oleh Howard Gardner. Adanya ke-9 kecerdasan tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kecerdasan bahasa atau linguistik, yaitu kecerdasan yang memiliki kepekaan terhadap bermaknaan bahasa, meliputi tata bahasa, struktur kalimat, bunyi, fungsi, dan permainan bahasa. Kegiatan yang digemari oleh kecerdasan ini adalah senang bercerita, senang menulis, menyukai kegiatan literasi, atau punya banyak kata-kata yang lain. Yang kedua, kecerdasan visual dan spesial. Kecerdasan ini memiliki ketertarikan terhadap gambar, yaitu karakteristik pemilik kecerdasan ini adalah lebih mudah menghafal wajah daripada nama, menyampaikan ide atau pendapat dengan sketsa, dan memiliki kompetensi untuk kreatif dan imajinatif dalam segala hal. Yang ketiga, kecerdasan musikal. Kegiatan yang disukai oleh pihak kecerdasan ini adalah senang bernyanyi, senang mendengarkan musik, mampu mengingat nada dan irama, suka mendengar musik saat melakukan aktivitas ataupun saat belajar,
mampu memainkan alat musik, senang menulis lagu-lagu, dan lain-lain, atau mendengarkan radio. Yang keempat, kecerdasan logika atau matematika. Pemilik kecerdasan ini lebih menyukai kegiatan yang berhubungan dengan angka-angka atau mampu menyelesaikan soal-soal hitung-menghitung. Mampu menginterpretasikan tabel, grafik atau diagram, senang dengan permainan yang melibatkan strategi, suka beranalisis atau bernalar lebih tangkap. Yang kelima adalah kecerdasan interpersonal. Dalam kecerdasan interpersonal ini, saya akan menjelaskan bagaimana interpersonal ini. Kecerdasan ini dimiliki oleh seseorang memiliki jiwa sosial yang lebih tinggi, dapat memahami perbedaan pola pikir, memiliki rasa percaya diri yang tinggi, supel, dan memiliki empati yang besar terhadap orang-orang di sekitarnya. Yang keenam, kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal. Dalam penjelasan kecerdasan intrapersonal ini adalah memiliki karakteristik pemilik kecerdasan dalam memahami diri sendiri, lebih suka menyendiri, suka merenung, dan dalam segala hal yang penting. Suka membuat catatan penting, suka menulis diari. Kecerdasan ini memiliki seseorang yang selalu berpikir realistis. Biasanya, orang seperti ini senang memikirkan masa depan dan cita-cita. Yang ketujuh, kecerdasan kinestetika. Dalam kecerdasan kinestetika ini adalah kecerdasan dimiliki oleh seseorang yang mampu memahami tubuh seperti suka berolahraga, suka menari, suka berenang gitu. Memiliki hobi tersebut, mampu meniru gerak-gerakan yang dilihat oleh seseorang ataupun oleh orang lain. Intinya, kecerdasan ini memiliki karakteristik aktif dalam kegiatan yang melibatkan fisik. Yang kedelapan yaitu kecerdasan naturalis. Dalam penjelasan kecerdasan naturalis ini, kecerdasan ini dimiliki oleh seseorang yang suka dengan hal-hal yang berbau alam, seperti memelihara binatang, suka melihat film flora dan fauna, senang bercocok tanam, empati terhadap lingkungan sekitar. Yang kesembilan, saya akan menjelaskan kecerdasan eksistensial. Dalam kecerdasan eksistensial ini merupakan kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang yang mampu menempatkan diri sendiri atau membuka kesempatan pada pembelajaran untuk kritis dan berpikir terbuka. Menghindari adanya penghakiman terhadap manusia dari sudut pandang kecerdasan inteligensi. Ya, sekian dari penjelasan dari beberapa kecerdasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan-kelemahan dari teori belajar kecerdasan majemuk, yaitu 1. Memiliki kontroversi terutama dalam pandangan ahli psikologi tradisional, antara lain mencampur radukan Di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan-kelemahan dari teori pembelajaran kecerdasan majemuk. Yang pertama, memiliki kontroversi terutama dalam pandangan ahli psikologi tradisional, antara lain mencampur adukan pengertian kecerdasan, keterampilan, dan bakat. Yang kedua, bersifat
personal ataupun individual. Sehingga teori ini lebih efektif digunakan untuk mengembangkan pembelajaran orang per orang daripada mengembangkan pembelajaran massa klasikal. Yang ketiga, membutuhkan fasilitas yang lengkap sehingga membutuhkan biaya yang besar untuk operasional klasikal atau massal. Yang keempat, tenaga kependidikan di Indonesia belum sepenuhnya siap melaksanakan teori ini dalam praktik di dalam kelas 12. Yang keempat, tenaga kependidikan di Indonesia belum sepenuhnya siap melaksanakan teori ini dalam praktik di kelas 3 SMA ataupun juga pembelajaran yang melibatkan belajar dewasa, karena sudut pandang kebanyakan orang masih sudut pandang tradisional bertolak dari permasalahan tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi dari pembelajaran kecerdasan tersebut. Ya, ada beberapa aplikasi pembelajaran kecerdasan majemuk ini. Ada 5. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, si aplikasi dijadikan subjek pendidikan dan pusat proses pembelajaran. Yang kedua, teori aktivitas dari diri dan aktif positif merupakan dasar dari proses pembelajaran. Yang ketiga, tujuan pendidikan dirumuskan berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan si pelajar daripada tekanan pada penguasaan materi pembelajaran. Yang keempat, kurikulum sekolah disusun dalam kerangka kegiatan bersama atau kegiatan yang bersifat proyek. Yang kelima, perlunya secara rutin kontrol informal di kelas dan sosialisasi mengajar dan belajar atau kegiatan bersama di tengah-tengah deras individualisme. Baik, sekian dari penjelasan kecerdasan teori belajar majemuk. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Shalom.